Kita lanjut lagi ke bawahnya, ada vibrance. Sesuai dengan namanya, vibrance ya adalah untuk mengangkat warna-warna yang vibrant. Jadi, jika kita tambahkan langsung, kita bisa terlihat di sini ketika kita turunkan vibrance-nya, warnanya terlihat ke arah putih, hampir hitam putih, tapi tidak terlalu hitam putih. Nah, biasanya banyak orang menyukai efek ini untuk supaya lebih terasa analog warna dari foto kita. Terasa seperti lebih artsy. Atau jika kita tambahkan, secara otomatis akan lebih tajam. Bahkan warna pasir yang ada di sini yang sebenarnya tidak terlalu hijau, diangkat oleh vibrance ini warnanya menjadi lebih hijau. Sebenarnya balik lagi, efek-efek ini adalah untuk menambahkan atau mengurangi warna dari foto yang sudah kita punya. Seberapa banyak dan seberapa sedikitnya itu terserah kepada kita, kira-kira cukupnya di mana. Kemudian kita lanjut lagi di bawah vibrance, itu ada hue and saturation. Hue and saturation ini merupakan salah satu adjustment layer yang lumayan favorit di kalangan para designers karena memiliki 3 efek dalam satu adjustment, yaitu hue, saturation, dan lightness. Yang dimana hue dimaksudkan untuk menambah warna pada foto yang kita miliki. Jadi misalnya kita geser langsung aja ke arah biru, maka otomatis semuanya akan bernuansa lebih biru. Terus ke arah ungu, merah, ataupun sebaliknya ke arah hijau, maka foto yang kita miliki juga secara otomatis menjadi lebih hijau, lebih kuning, dan lebih merah. Itu adalah fungsi dari hue. Kemudian saturation adalah berfungsi untuk menambahkan kepekatan pada foto kita. Jadi misalnya kita punya topi berwarna merah, jika kita geser terus merahnya akan makin pekat, langitnya juga makin pekat, bahkan pasirnya pun menjadi makin pekat. Jika kita turunkan, makin lama makin pudar, kemudian menjadi seperti hitam putih. Jika pada lightness, kita coba langsung, seperti namanya, ini adalah untuk menambahkan efek light atau efek cahaya pada foto kita. Makin tinggi lightness-nya, otomatis makin terang, makin rendah, ya otomatis akan menjadi makin gelap. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut lagi ke color balance yang ada di bawah hue and saturation tersebut. Kita tutup dulu layer hue saturation-nya. Color balance ini memiliki fungsi, ya adalah untuk menyeimbangkan warna kita. Ini sebenarnya lebih detail lagi karena kita bisa langsung memilih shadow-nya dulu yang kita coba utak-atik. Misalnya kita pilih shadow-nya, kemudian kita rasa kok ini terlalu biru, maka dari itu kita tambahkan merahnya, kemudian kita tambahkan lagi merahnya misalnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan birunya. Itu adalah shadow. Jadi apa yang kita lakukan di sini tadi berefek langsung hanya pada shadow di foto kita. Dan jika kita ke midtones, ini warna yang ada di antaranya atau warna-warna tengahnya saja istilahnya. Kemudian jika di highlights, ya otomatis warna yang terang pada foto kita. Warna-warna yang bercahaya lebih terang yang akan berubah. Ya kita tambahkan merahnya misalnya, atau ke arah lebih biru, bayangan yang ada di sini tidak terlalu berubah. Karena ini adalah milik dari shadow. Dan bajunya pun tidak akan terlalu berubah karena ini adalah milik dari shadow. Begitu. Color balance ini memiliki efek yang cukup kuat. Jadi sedikit saja kita ubah, warnanya langsung berubah sekali. Sebenarnya color balance ini pun tidak terlalu kita gunakan. Digunakannya hanya jika kita memiliki sebuah gambar yang padat, sebuah foto yang memiliki objek banyak di situ, kemudian ingin kita samakan tone dari warnanya agar tidak terlalu membingungkan pada saat dilihat. Itu kita bisa menggunakan color balance. Kita tutup lagi, kita lanjut ke bawahnya di color balance ada black and white. Sesuai namanya, black and white langsung mengubah layer yang ada di bawah adjustment layer kita menjadi black and white.
black and white sendiri akan sangat customize. Kita bisa ubah-ubah mau seberapa black dari warna merah tersebut. Jika kita tadi ingat warna topi mbaknya ini kan berwarna merah. Ketika kita geser jadi lebih hitam banget gitu. Jika kita geser ke arah putih, topi tersebut menjadi putih. Kemudian jika kita ingat juga tadi langitnya kan berwarna biru. Kita ubah birunya ke arah lebih gelap, dia akan menjadi lebih gelap. Kemudian misalnya kita ubah ke arah yang terang, dia akan menjadi lebih terang. Jadi sebenarnya hitam putih atau black and white pada adjustment layer ini memiliki fungsi untuk lebih customize pada hitam putih yang kita inginkan. Jadi tidak hanya sekedar hitam putih saja, cuman hitam putih di bagian mana saja, di warna mana saja yang ingin kita butuhkan. Kemudian kita lanjut lagi ke bawahnya, di situ ada foto filter. Sesuai dengan namanya filter, jadi ini seperti memberikan filter pada foto kita. Seperti apa sih maksudnya? Kita langsung coba aja. Nah, setelah kita tambahkan adjustment layer photo filter di sini, otomatis propertiesnya akan langsung mengeluarkan warna seperti ini. Yang dimana ini masih sangat adjustable. Kita tinggal pilih saja, di sini ada pilihannya warming filter ataupun cooling. Jadi misalnya kita ingin memberikan efek supaya foto kita lebih dingin, terasa seperti lebih biru, kita cukup tambahkan cooling filter. Kita juga bisa tambahkan density-nya mau lebih dingin sekali atau tidak terlalu dingin. Tapi sebenarnya kalau terlalu banyak juga jadi terlihat agak tidak terlalu real. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu banyak. Atau bisa kita tambahkan warna sendiri, misalnya menjadi lebih merah atau menjadi lebih sepia. Atau kita juga bisa memilih warna sendiri mau seperti apa. Kemudian di bawah foto filter di sini ada lagi yaitu channel mixer. Sesuai dengan namanya, kita tahu bahwa RGB itu terdiri dari 3 channel, red, green, dan blue, di mana masing-masing ini dikompos oleh kemampuan dari kamera kita atau oleh kemampuan dari aplikasi foto kita yang menjadikan menjadi seperti ini. Setelah tersusun satu persatu tiap pixelnya, merah, hijau, biru, kemudian jadilah seperti ini. Ketika kita tambahkan channel mixer, secara otomatis channel mixer tersebut membagi foto kita menjadi 3 channel, red, green, dan blue. Sebenarnya ini juga sudah kurang lebih bisa kita lakukan di adjustment layer yang sebelumnya. Bisa kita lakukan di hue and saturation atau di curves juga bisa. Tapi ini memiliki efek yang lebih, sebenarnya kadang ada orang yang lebih nyaman menggunakan curves karena kita bisa atur sendiri curves-nya. Lebih bebas dan lebih dynamic. Ada juga orang yang lebih suka mengatur dalam bentuk graphic line seperti ini. Sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan aja sih. Jika kita turunin merahnya, ya otomatis cuman ada biru dan hijau di foto kita. Jika kita kurangkan hijaunya, maka tinggal sisa merah dan biru saja. Hal yang sama akan terjadi jika kita mengotak-atik warna birunya juga. Sebenarnya dari sekian banyak adjustment layer yang kita sudah pelajari dan yang dimiliki oleh Photoshop, sebenarnya favorit para desainer sebenarnya tidak banyak, dan favorit dari masing-masing individu juga biasanya berbeda-beda sih. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan levels, kemudian curves, dan hue saturation, itu aja udah cukup banget sebenarnya. Tapi jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut atau ingin mencari favorit kalian sendiri yang mana, silahkan boleh dicoba-coba terus. Yang penting pesannya adalah jangan terlalu berlebihan karena justru nanti foto tersebut terlihat tidak real. Terlihat terlalu editan, justru mengurangi estetik dari foto itu sendiri. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya mention di sini adalah jika pada layer panel ini terdapat icon di sini,
Kemudian sudah kita ketahui bersama juga bahwa pada menu adjustment juga ada yang dimana isinya juga sama persis. Kemudian apa sih beda dari keduanya? Kita langsung coba aja ke image, adjustment, kemudian hue saturation. Jika kita klik di sini langsung, dia langsung mengeluarkan panel di mana kita bisa mengedit hue dan saturasinya. Setelah kita oke, secara otomatis adjustment itu menempel pada layer kita. Dia ada di bawahnya. Yang dimana ketika kita ingin edit lagi, cukup klik 2 kali di sini. Atau jika kita ingin hilangkan, cukup matikan saja. Sebenarnya ini juga preferensi masing-masing dari kalian, nanti lebih suka yang mana. Kalau saya kenapa lebih suka menggunakan adjustment melalui layer panel ini, karena dia langsung menambahkan layer di atasnya. Jadi kita bisa tinggal edit di sini, bisa kita matikan atau bisa kita hapus tanpa mengubah layer kita di bawahnya, tanpa mengubah foto kita. Jadi kita masih punya aset foto kita secara originalnya, kemudian ketika kita tambahkan, kita cukup tambahkan layer di atasnya. Kemudian cara menghapusnya bisa dengan tinggal menutupnya saja.